Berawal dari cinta yang tidak terucap, tumbuh perlahan menjadi obsesi yang diam-diam mengakar. Dari balik jendela seberang, setiap gerakannya diawasi, setiap detail hidupnya dikagumi, sekaligus diinginkan. Namun ketika hasrat dan khayalan mulai mengaburkan batas antara cinta dan kepemilikan, semuanya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan pada akhirnya, cinta yang dipendam itu justru menjadi alasan untuk merenggut nyawa orang yang katanya paling ia inginkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada 22 Maret 2005, di kota Liuzhou, Provinsi Guangxi, warga sebuah kompleks apartemen diminta keluar dari gedung saat polisi memulai penyelidikan besar. Aktivitas polisi menarik perhatian banyak orang, tak terkecuali penghuni gedung di seberang. Seorang wanita 25 tahun bernama Li Ying ditemukan tewas di apartemennya, korban pembunuhan brutal. Tim berita lokal datang ke lokasi dan mulai mewawancarai polisi serta warga. Kamera sempat merekam seorang pria dari gedung seberang yang menyeberang jalan untuk bertanya apa yang terjadi. Tanpa diketahui siapapun saat itu, pria itulah pelaku yang telah menyiksa dan menghabisi nyawa Li Ying. Pagi harinya, Ibu Li Ying yang disebut dengan nama samaran Wang Mo datang ke rumah putrinya karena tidak bisa dihubungi. Awalnya ia tidak terlalu khawatir karena Li Ying sedang sibuk mempersiapkan pernikahannya yang tinggal beberapa hari lagi. Namun kekhawatiran muncul saat ketukan di pintu tidak mendapat jawaban. Wang Mo lalu menggunakan kunci cadangan untuk masuk. Begitu melihat kondisi rumah, ia langsung merasa ada yang tidak beres. Putrinya dikenal sangat rapi, tetapi ruang tamu terlihat berantakan, dengan barang-barang berserakan seolah terjatuh dan dibiarkan. Udara di dalam apartemen tercium bau aneh, campuran cabai dan sesuatu yang sulit dikenali. Ia memanggil nama putrinya, namun tidak ada jawaban. Saat memeriksa kamar tidur, ia panik. Sprei tempat tidur hilang, digantikan tumpukan cabai yang sudah dipotong. Selain itu, ada butiran putih seperti garam tersebar di seluruh ruangan. Dan yang paling mengkhawatirkan, terdapat 2 noda merah besar di tepi kasur. Ia kembali memanggil Li Ying, tetapi tetap hening. Wang Mo kemudian menuju kamar mandi dalam. Di sana, ia melihat sprei yang hilang tergeletak di lantai. Dan kaki putrinya yang terikat terlihat dari balik tumpukan kain. Teriakannya membuat para tetangga berdatangan. Setelah melihat kondisi Li Ying, mereka segera menghubungi polisi. Tim penyelidik yang datang memastikan penyebab kematian adalah kehabisan nafas yang terjadi kurang dari 48 jam sebelum jasad ditemukan. Pelaku mencekik Li Ying menggunakan sobekan sprei dan kantong plastik. Sebelum tewas, korban juga mengalami penyiksaan brutal. Tangan dan kaki Li Ying diikat erat dan ia mengalami luka tusuk dalam di kedua paha. Luka pada tangan diduga sebagai luka pertahanan saat melawan pelaku. Selain itu, terdapat memar di kepala, wajah, dan punggung, serta tanda-tanda bahwa ia mengalami kekerasan seksual. Posisi tubuhnya menunjukkan pelaku sempat mencoba memasukkan korban ke dalam bathtub untuk menghilangkan jejak, namun akhirnya menyerah. Hal ini memungkinkan polisi mengumpulkan sampel sperma dan rambut untuk menentukan golongan darah pelaku, karena tes DNA belum umum digunakan saat itu. Awalnya polisi menduga ini adalah perampokan yang berujung kekerasan, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, mereka mulai yakin kasus ini bersifat pribadi. Barang-barang yang tampak berantakan justru terlihat seperti sengaja diatur untuk mengelabui penyelidikan. Selain itu, barang berharga yang mudah dibawa justru tidak diambil. Begitu juga tas dan laci yang tetap utuh. Wang Mo yang mengetahui tempat penyimpanan barang berharga putrinya mengatakan bahwa hanya dompet berisi kartu bank dan ponsel Li Ying yang hilang. Tidak ada tanda-tanda pembobolan pada pintu atau jendela, dan tidak ada tetangga yang mendengar teriakan minta tolong. Ini menunjukkan korban kemungkinan mengenal pelaku dan membukakan pintu untuknya. Namun ada kemungkinan lain. Jejak kaki ditemukan menuju kamar mandi kedua dan juga di ambang jendela luar apartemen. Berbeda dengan lantai bawah,
Apartemen di lantai 4 ini tidak memiliki teralis, sehingga pelaku mungkin memanjat masuk melalui jendela. Penyelidik menilai orang dengan kondisi fisik cukup baik bisa memanjat gedung tersebut. Kamera keamanan sempat merekam seseorang mendekati gedung, tetapi karena gelap dan jaraknya jauh, wajahnya tidak terlihat jelas. Hal yang paling membingungkan bagi penyidik adalah cabai cincang dan garam yang tersebar di kamar tidur. Saat penyelidikan berlangsung, polisi menanyakan kepada Wang Mo apakah ada orang yang bermasalah dengan putrinya. Tanpa ragu, ia menyebut mantan menantunya, Lin Jiang. Li Ying dan Lin Jiang menikah 2 tahun sebelumnya, meski ditentang keras oleh Wang Mo. Dalam budaya setempat, calon suami biasanya harus memenuhi syarat seperti memiliki rumah, mobil, dan pekerjaan tetap dengan penghasilan layak. Namun Lin Jiang tidak memenuhi semua itu. Ia hanya lulusan SMA dan bekerja serabutan. Orang tua Li Ying tidak setuju dengan hubungan tersebut dan menyarankan putrinya untuk tidak menikah dengannya. Meski begitu, karena mereka sudah berpacaran sejak SMA, Li Ying mengabaikan nasihat orang tuanya dan tetap menikah dengan Lin Jiang. Pada akhirnya, orang tua Li Ying terbukti benar saat melarang putrinya menikah dengan Lin Jiang. Meski awalnya menentang, mereka tetap menggunakan tabungan untuk membantu pasangan itu membeli rumah. Namun, Lin Jiang justru merasa tidak perlu bekerja karena sudah memiliki rumah dan istri yang berpenghasilan. Keengganannya mencari pekerjaan memicu pertengkaran terus-menerus, hingga pernikahan itu berakhir hanya dalam waktu 6 bulan. Wang Mo mengatakan kepada polisi bahwa Lin Jiang sangat marah atas perpisahan itu dan sempat mengancam dirinya serta Li Ying. Polisi mendatangi rumah Lin Jiang, tetapi ia tidak terlihat dan tidak berhubungan dengan siapapun selama beberapa hari. Ponselnya juga dalam keadaan mati. Pencarian besar-besaran pun dilakukan di seluruh kota, termasuk memeriksa penggunaan kartu identitas di transportasi umum, serta memasang pengawasan di rumahnya. Sementara itu, bukti baru ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Pakaian dalam milik korban ditemukan di jalan belakang, dan kartu debit Li Ying yang berlumuran darah ditemukan di semak-semak dekat sebuah bank. Beberapa jam kemudian, Lin Jiang ditangkap saat mencoba pulang. Ia mengaku sedang depresi karena sulit mendapat pekerjaan, lalu minum hingga mabuk dan tertidur di tepi sungai. Polisi meragukan ceritanya dan menanyakan alibinya pada tanggal 20 hingga 21 Maret. Ia memberikan beberapa nama. Saat ditanya kapan terakhir kali bertemu Li Ying, ia mengaku tidak pernah bertemu langsung sejak bercerai, hanya sesekali menghubunginya lewat telepon. Ketika diberitahu bahwa Li Ying telah dibunuh, ia marah dan mengatakan masih merindukannya serta tidak punya alasan untuk menyakitinya. Namun ia juga berkata, jika ingin membunuh seseorang, itu adalah mantan ibu mertuanya, Wang Mo, yang ia anggap sebagai penyebab hancurnya pernikahan mereka. Pernyataan ini tentu memperburuk posisinya. Ia diinterogasi selama 4 jam, beberapa kali menangis, namun terus mengaku tidak bersalah. Di sisi lain, polisi menemukan bukti yang justru mengarah pada pelaku lain. Dari kartu ATM yang ditemukan, Wang Mo mengatakan ada sekitar 200.000 yuan atau sekitar 500 juta rupiah di rekening tersebut, yang rencananya digunakan untuk pesta pernikahan Li Ying. Pihak bank kemudian mengkonfirmasi bahwa 5.000 yuan atau sekitar 12,5 juta rupiah ditarik saat waktu kejadian. Rekaman CCTV menunjukkan pelaku penarikan, dan meski kualitasnya kurang jelas, pria itu tidak mirip dengan Lin Jiang. Polisi kemudian menyebarkan foto dari CCTV kepada teman dan keluarga Li Ying. Wang Mo dan seorang teman sekelas menyebut nama Gao Yu yang pernah satu kelas dengan Li Ying di SMA. Temannya bahkan menunjukkan foto lama dan mengidentifikasi Gao Yu. Polisi langsung yakin. Meski begitu, baik teman maupun Wang Mo sempat tidak percaya. Gao Yu dikenal sebagai siswa pintar, termasuk sedikit dari kelasnya yang berhasil kuliah. Setelah lulus, ia bekerja di perusahaan software dengan gaji cukup tinggi. Ia dikenal ramah, cerdas, namun agak pemalu. Setelah kemudian alibi Lin Jiang diverifikasi, ia dibebaskan. Polisi lalu memburu tersangka utama baru, yaitu Gao Yu.
Dari data tempat tinggal, diketahui Gao Yu menyewa apartemen tepat di gedung seberang lokasi kejadian. Saat polisi mendatangi unitnya, tidak ada jawaban. Dengan bantuan pemilik gedung, mereka masuk ke dalam. Di dalam, Gao Yu tidak ada, tetapi bukti sangat jelas. Dompet dan ponsel milik Li Ying ditemukan di kamar, serta pakaian dalam wanita yang diduga berasal dari rumah korban. Polisi juga menemukan sepatu dengan noda darah, yang kemudian terbukti milik korban dan cocok dengan jejak kaki di TKP. Di dekat jendela yang menghadap ke apartemen Li Ying, ditemukan peralatan yang menunjukkan bahwa Gao Yu sering memata-matai korban. Pada tanggal 24 Maret, 2 hari setelah jasad ditemukan, Gao Yu berhasil dilacak di sebuah warnet. Pengunjung warnet diwajibkan mendaftar dengan kartu identitas. Karena inilah polisi berhasil melacaknya. Saat polisi datang, ia sedang bermain game online dan tampak tenang saat didekati. Setelah identitasnya dipastikan, ia langsung ditangkap. Di kantor polisi, Gao Yu langsung mengaku dan mengatakan motifnya adalah cinta bertepuk sebelah tangan. Sejak SMA, ia merasa mencintai Li Ying dan percaya mereka ditakdirkan bersama. Namun sebenarnya pada kenyataannya mereka tidak dekat dan jarang berbicara. Sifatnya yang pemalu membuatnya tidak pernah mengungkapkan perasaan. Bahkan jika ia melakukannya, kemungkinan besar ia akan kecewa karena ia tidak tahu bahwa Li Ying sudah menjalin hubungan dengan Lin Jiang sejak masa sekolah. Pada masa itu, hubungan asmara di sekolah di Cina dianggap melanggar peraturan dan diyakini bisa mengganggu belajar, sehingga banyak pasangan muda merahasiakannya. Di sisi lain, Gao Yu tetap percaya suatu hari ia dan Li Ying akan bersama, meski mereka hampir tidak pernah berbicara. Saat mengetahui Li Ying akan menikah dengan Lin Jiang, ia hancur. Ia tidak mencari wanita lain, dan ketika mendengar Li Ying bercerai, ia melihat kesempatan. Namun, ia tetap terlalu malu untuk mendekati secara langsung. Sebagai gantinya, ia menyewa apartemen di gedung seberang. Di skenarionya, ia berharap bisa bertemu kebetulan dan perlahan menjalin hubungan, sekaligus memberinya kesempatan mengawasi Li Ying. Gao Yu membeli peralatan untuk mengintip dan menghabiskan waktu berjam-jam di balik tirai, memata-matai kehidupan Li Ying. Bahkan saat bekerja, ia memasang kamera untuk merekam apartemen Li Ying. Ia juga memantau media sosialnya dan mengikuti kemanapun Li Ying pergi. Perasaan yang ia sebut cinta berubah menjadi obsesi. Perilaku menguntit ini membuatnya tahu bahwa Li Ying akan menikah lagi. Rasa cemburu pun memuncak. Ia tampaknya memutuskan jika ia tidak bisa memiliki Li Ying, maka tidak ada orang lain yang boleh. Larut malam, tanggal 20 Maret 2005, Gao Yu memanjat ke apartemen lantai 4 Li Ying dan masuk melalui jendela kamar mandi yang terbuka sambil membawa pisau. Ia sempat duduk di ruang tamu, mengumpulkan keberanian, lalu masuk ke kamar saat Li Ying tidur. Ia membangunkan Li Ying secara perlahan, lalu menutup mulutnya dan menempelkan pisau ke lehernya sebelum korban sempat berteriak. Ia mengancam akan membunuhnya jika berteriak, lalu merobek spray untuk mengikat dan membungkamnya. Setelah korban tidak berdaya, ia menyalakan lampu kamar, ingin melihat wajah wanita yang ia cintai, lalu memotong pakaian yang dikenakan Li Ying. Saat melihat wajah pelaku, Li Ying tampak mengenalinya. Gao Yu kemudian melepas sumbat mulutnya. Ketika ditanya alasannya, ia mengatakan telah menginginkannya sejak sekolah, namun sadar mereka tidak akan pernah bersama. Untuk menyamarkan kejahatannya sebagai perampokan, ia memaksa Li Ying memberitahu lokasi kartu bank dengan saldo terbesar beserta PIN-nya. Gao Yu kemudian mencoba memperkosanya, tetapi karena mengikat tangan Li Ying di depan, ia sempat melawan. Luka di tangan Li Ying berasal dari upaya perlawanan ini. Untuk menghentikan perlawanan, Gao Yu memukul kepala dan wajahnya, lalu menusuk paha Li Ying. Setelah itu, Li Ying tidak lagi melawan, dan ia pun diruda paksa. Usai melakukan kekerasan tersebut, Gao Yu menggunakan sobekan spray dan kantong plastik untuk mencekiknya hingga tewas. Ia kemudian menyeret tubuh Li Ying ke kamar mandi dan mencoba memasukkannya ke dalam bathtub untuk menghilangkan jejak.
tetapi gagal karena berat tubuh korban. Gao Yu kemudian menutupi jasad itu dengan selimut, lalu mengacak beberapa barang agar terlihat seperti perampokan. Setelah itu, ia mengambil ponsel dan 2 tas berisi kartu ATM, lalu mencoba menyembunyikan fakta adanya jasad di dalam apartemen. Di dapur, ia memotong cabai dan mengambil garam, lalu menaburkannya di kamar. Ia percaya garam bisa memperlambat pembusukan dengan mengurangi kelembapan, sementara cabai bisa menyamarkan bau. Sebelum pergi melalui jendela, ia mengambil pakaian dalam Li Ying sebagai kenang-kenangan. Ia kemudian pergi ke bank terdekat, sempat menjatuhkan sebagian barang di jalan, dan menarik uang 5.000 yuan sebelum pulang. Selama 2 hari berikutnya, Gao Yu terus mengamati apartemen Li Ying, menunggu jasadnya ditemukan. Hingga akhirnya pagi tanggal 22 Maret, Wang Mou datang dan menemukan putrinya telah tewas di kamar mandi. Melihat aktivitas polisi, Gao Yu bahkan sempat menyeberang jalan dan berpura-pura menjadi warga yang penasaran. Kru berita yang merekamnya baru menyadari bahwa mereka telah merekam wajah pelaku secara tidak sengaja setelah ia ditangkap dan fotonya dirilis. Saat diinterogasi, Gao Yu mengaku menyesal, tetapi mengatakan tidak mampu mengendalikan perasaannya dan tidak tahan melihat Li Ying bersama orang lain. Dalam wawancara televisi, ia kembali menyatakan penyesalan, namun tidak sepenuhnya bertanggung jawab, bahkan mencoba menyalahkan korban. Ia mengatakan bisa memberi kehidupan lebih baik karena penghasilannya lebih tinggi dibanding Li Ying dan tunangannya. Pada akhir 2005, Gao Yu diadili dan dijatuhi hukuman mati atas pemerkosaan dan pembunuhan berencana terhadap Li Ying. Gao Yu mengajukan banding dengan alasan tidak dapat mengendalikan diri karena cemburu dan emosi yang meledak, mengklaim semacam gangguan sementara. Namun banding itu ditolak. Pengadilan menilai tindakannya menunjukkan perencanaan dan kesadaran penuh. Mulai dari upaya menghilangkan bukti, merekayasa TKP, hingga cara uniknya mencoba memperlambat pembusukan dan menyamarkan bau. Pada 26 Maret 2006, tepat 1 tahun 6 hari setelah kematian Li Ying, Gao Yu dieksekusi atas pembunuhan tersebut. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah kejahatan, tetapi tentang bagaimana obsesi yang dibiarkan tumbuh dalam diam bisa berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan. Li Ying kehilangan masa depan yang sudah di depan mata, cinta, harapan, dan kehidupan yang belum sempat ia jalani. Sementara pelaku terus meyakini itu adalah cinta, padahal yang ia lakukan hanyalah merenggut segalanya. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan sunyi. Berapa banyak tragedi yang sebenarnya bisa dicegah jika dia berani menghadapi perasaannya dengan cara yang benar, sebelum semuanya berubah menjadi penyesalan yang dibawa ke liang kubur. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.